apakah yang berhak menerima keselamatan itu hanya orang Gedongan? Dulu Pancuran itu nasional. Masing-masing orang mempunyai makna sendiri ya. GKMI dulu GKMII Siloam. Kalau gereja GKMI Siloam ini kontribusi di Pancuran ada sangat banyak sekali ya. Bisa didominasi oleh Siloam. Hidup ini hanya sementara. Hidup adalah kesempatan. Ada kesempatan, mari ya kita tingkatkan ya. Kami terus berusaha untuk supaya gereja itu bisa terbangun dan berdiri. Siloam harus betul-betul berperan. Saya selama jadi orang Kristen baru kali ini ada gereja yang pecah kembali. Kami dengan segala perjuangan yang alot, akhirnya kami kembali bergabung menjadi Sinode GKMI. Kota Salatiga, sebuah tempat yang bukan hanya terletak di peta, tetapi juga dalam hati ribuan orang. Diakui sebagai kota toleransi, Salatiga adalah perpaduan indah antara alam dan keragaman kultural yang unik. Berada di tengah kota Salatiga, tepatnya berdampingan dengan Pasaraya, Kampung Pancuran menjadi daerah yang menaungi sebuah gereja yang berdiri sejak 5 Februari 1978. Bermula dari persekutuan kecil, gereja ini didirikan dengan semangat para founding fathers. Dengan segala perjuangan, berdirilah gereja bernama GKMI Siloam. Bu Suling, Mabuk, Nesu, Maling adalah akronim yang terkenal bagi wilayah Kampung Pancuran. Kampung yang dulunya dikenal gelap, kumuh, dan penuh kriminalitas bukan menjadi alasan yang menahan para pendiri GKMI Siloam untuk mendirikan gereja di kampung ini. Ya. Jadi GKMI Solo dulunya adalah GKMII, Gereja Kristen Muria Injili Indonesia. Ya. Itu kami produk perpecahan dari GKMI Kudus. Kami kontrak ya, kontrak di Langsuko itu 2 tahun, lalu kontrak di yang sekarang jadi Pasar Blauran itu 2 tahun. Kami cari tanah di Pancuran. Lalu karena harga tanah mahal, lalu waktu itu kami berembuk dengan Majelis GKMII Kenari Kudus untuk cari lahan di situ. Kami cari lahan di mana-mana tapi mahal. Nah itu yang murah gitu. Akhirnya disetujui untuk membangun alun gereja yang sekarang ini berada. Gitu. Kenapa kami memilih situ? Karena kami yakin bahwa bangsa Pancuran juga butuh untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Waktu itu kami yang mendirikan itu 3 orang, dulu itu Bapak Pelitarso, Bapak Dibyo, dan Bapak Sudiarto Timoti. Ya. Jadi waktu itu ya saya sendiri kan Kristen baru ya saya kan orang Kristen baru. Jadi saya itu mengenal Tuhan Yesus tahun 78, lalu tahun 82 kami ditunjuk menjadi panitia pembangunan sebagai bendahara. Ya ada ketuanya dulu itu Pak Dibyo, lalu ada sekretarisnya itu Pak Hendi yang sudah almarhum. Kami terus berusaha untuk supaya gereja itu bisa terbangun dan berdiri. Tidak ada, karena di Pancuran itu sudah banyak, misalnya persekutuan Katolik, persekutuan dari Gereja Baptis, dari GKI, terus dari GKJTU. Itu hampir setiap minggu itu ada seperti apa persekutuan. Begitu
ada rencana pendirian gereja, tidak ada penolakan karena sebelumnya sudah berkembang lebih dulu. Dari Pancuran menjadi Siloam, suatu perjalanan filosofis gereja ini tidak hanya menjadi air yang mengalir, tetapi menjadi tempat di mana terjadi pemulihan, mengubah gelap menjadi terang. GKMI yang induk kami yang di Kudus ya, yang di Kenari sekarang GKMI Kenari Gang 2 itu perpecahan dari GKMI ya, itu pecah lagi ya, pecah lalu ada yang menghendaki ke JKI ya, lalu ada yang menghendaki tetap bergabung dengan GKMI. GKMI harus membuat sinode, padahal kan baru satu di GKMI Pancuran ini yang sekarang ini ya. Kan sinode paling tidak kan 2 gereja. Sementara kami belum mampu untuk dewasa gitu ya. Lalu dikasih deadline sama Kakanwil Jawa Tengah, namanya Pak Parwoto, masih ingat itu. Kalau dalam waktu setahun tidak bisa membentuk sinode supaya bergabung dengan gereja yang seasas. Akhirnya ada 2 kelompok, ada yang pindah ke JKI ya, lalu kami dengan segala perjuangan kami memutuskan untuk bergabung kembali ke Sinode GKMI. Jadi dasarnya itu Siloam itu karena memang di situ pertama dulu adalah kolam-kolam pelihara, kedua kali ada air yang memancar, yang tahu-tahu setelah digali itu ada air yang mancur gitu loh. Gembala pertama itu namanya Bapak Suwekjo Harso Sudirjo. Ya, dia itu roh rohani proses tentara. Dia berpangkat letnan kolonel dia pangkat. Tahun 1988 itu kami bergabung menjadi Sinode GKMI, Pak dipubliskan menjadi pendeta melayani di GKMI Siloam gitu. Setelah itu kami vakum, tidak punya Pak Yan sebagai pendeta konsulen. Akhirnya kami mencari calonnya dulu ada 2, itu Mas Yemiko dan sudah Andreas Rakil. Akhirnya kami memutuskan panitia, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia penjaringan. Akhirnya pilihannya pada saudara Yemiko sampai saat ini untuk nantinya menjadi pendeta muda GKMI Siloam. Tantangannya ada teman sok-sok hanya mencela memang mudah untuk mendengar orang yang semacam itu memang sukar. GKMI Siloam memiliki seorang pendeta yang telah melayani sejak tahun 1983, Pendeta Yan Takari. Yang saya ingat adalah bagaimana orang-orang di daerah ini bisa akhirnya menjadi anak Tuhan. Sebab dulu waktu di sini, ini daerah keras, ini daerah istilah RW-nya, istilah RW bukan, ini daerah Bromocola. Nah, untuk melayani di sini kan gampang. Beberapa gereja sudah masuk untuk melayani di sini, tapi tidak menetap di sini. Saat ini, selain ibadah raya setiap hari Minggu, setidaknya terdapat 8 persekutuan doa yang menjadi bagian penting dari gerak layan GKMI Siloam. Di antaranya ialah ibadah komisi anak, komisi youth, komisi senior, dan lain sebagainya. Tidak hanya aktif dalam peribadatan, GKMI Siloam juga turut aktif dalam kegiatan sosial. Kalau gereja GKMI Siloam ini kontribusi di Pancuran ada sangat banyak sekali ya, utamanya di kepemudaan. Jadi seringkali gereja itu mengadakan bakti lingkungan ataupun ikut-ikut kegiatan-kegiatan di kampung, 17-an,
dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Gereja Cabang Krobokan menjadi daerah pelayanan yang dinaungi secara langsung oleh GKMI Siloam. Gereja kecil yang terletak di Dusun Boja, Desa Krobokan, Kabupaten Boyolali ini memiliki persekutuan jemaat yang secara kuantitas memanglah tidak banyak. Tapi dengan kasih dan penyertaan Tuhan, Gereja Cabang Krobokan ini berkembang dengan baik melalui program pelayanan yang diberikan oleh GKMI Siloam. Tepat pada tahun 2024 ini, GKMI Siloam telah menjajaki usia ke-46 tahun. Usia tersebut telah menjadi rekam jejak bagi GKMI Siloam dalam gerak layannya bagi jemaat baik yang di kota Salatiga maupun di cabang Krobokan. Di masa mendatang, tentunya dengan penyertaan dan karunia Tuhan, GKMI Siloam akan terus mengalir seperti air kehidupan dalam berbagai aspek, sehingga berkat dan kasih Tuhan dapat dirasakan oleh seluruh jemaat GKMI Siloam dan masyarakat di kota Salatiga. Harapan kami kepada jemaat ya, karena kami diberi kemudahan oleh Tuhan, mari ya kita bersemangat ya untuk kita melayani Tuhan. Mari harapan kami kita dukung karena kami butuh kemajuan secara kualitas dan kuantitas begitu. Yang tua-tua dari kanak-kanaknya sampai yang tua itu bisa aktif, untuk yang lebih tua itu bisa meneladani yang muda. Itu harapan ya. Tetaplah untuk berbaur dengan kami, tidak perlu ada jarak di antara kita. Yang penting tetap jalin silaturahmi yang baik, yang penting tetap bersaudara, karena kemanusiaan adalah di atas agama. Orang-orang Kristen di Panturan itu kami berharap bisa tertarik ke Siloam. Berbicara tentang visi dan misi gereja, itu berarti bukan tentang visi misi pribadi, itu visi dan misi kita bersama. Menjadi tanda kerajaan Allah di kota Salatiga bukan berarti itu adalah pekerjaan rumah dan pekerjaan pelayanan gembala jemaat, majelis jemaat, pengerja gerejanya, bahkan pengurus komisi rayonnya. Itu semua adalah tugas kita bersama. Menjadi tanda kerajaan Allah bukan hanya berarti membuat gereja kita bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kondisi, bagi tempat di luar kita. Mau itu lingkungan, maupun itu tempat kerja kita, mau dimanapun kita berada. Terakhir, menjadi tanda kerajaan Allah itu adalah tugas kita bersama. Lakukan semua dengan penuh harapan dan penuh semangat Injili, agar nama Tuhan semakin diwartakan dan kemuliaan Tuhan semakin bisa disaksikan oleh orang banyak. Tuhan memberkati.